Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan dari Stasiun Gambir. Tepatnya ini berada di pintu hall selatan ya, yaitu di sisi utaranya Monas. Hari ini saya akan melakukan perjalanan yang cukup panjang karena akan menempuh waktu sekitar 13 jam. Hari ini saya bersama kereta api Pandalungan akan melalui perjalanan dari Stasiun Gambir menuju Jember. Dan nantinya kereta Pandalungan akan diberangkatkan dari Stasiun Gambir pada pukul 19.55. Ya mungkin kali ini nyobanya yang versi eksekutif dulu ya teman-teman, karena memang Pandalungan melayani dua kelas, yaitu eksekutif dan priority. Ya, jadi akan seperti apa perjalanan saya bersama kereta api Pandalungan pada kesempatan hari ini. Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Jadi inilah suasana hall selatan Stasiun Gambir. Di sini ada Stasiun Gambir Hall Selatan, dan juga di area yang lebih selatannya lagi ada Monas ya teman-teman, ikonik dari kota Jakarta itu sendiri. Dan karena sekarang masih jam 18.40-an, masih punya waktu sekitar 1 jam 15 menit menjelang keberangkatan kereta api Pandalungan dari Stasiun Gambir menuju Jember ya. Ya mungkin sambil jalan sambil saya menjelaskan sedikit mengenai perjalanan kereta api Pandalungan. Ya agak dar-der ya. Langsung aja kita ke boarding face recognition, karena 1 jam sebelum tuh udah boleh masuk guys. Oke, makasih. Nah jadi kereta api Pandalungan ini merupakan kereta api dengan relasi Gambir Jember, dan kereta ini akan berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 19.55 dan nantinya akan tiba di Stasiun Jember pada pukul 9.00 dengan layanan kelas eksekutif dan priority. Kereta ini dulunya sempat menjadi kereta yang merupakan kereta dengan rute terpanjang di Pulau Jawa, yaitu dari Jakarta sampai Jember, sebelum akhirnya dipatahkan oleh dua kereta lainnya, yaitu kereta api Belambangan Express dan juga kereta api Sangkuriang yang baru saja rilis tanggal 1 Mei lalu. Nah teman-teman bisa lihat ya, masih 18.44. Dan nantinya Pandalungan akan tersedia di jalur 4 guys. Tuh, mantap, langsung masuk. Dan ya bisa teman-teman lihat ya, suasana Stasiun Gambir cukup ramai, dan rata-rata memang ini penumpang-penumpang yang akan menggunakan kereta api Pandalungan. Tadi saya udah banyak banget ngelihat, kayaknya yang ngeprint tiket tuh banyak rata-rata orang Pandalungan. Padahal masih 1 jam lagi. Kita langsung aja ke peron ya teman-teman, karena Pandalungan ada di peron 34, yang mana krusial banget kalau misalnya nggak dinikmatin momennya banyak kereta yang melintas langsung. Nah, di jalur 4 masih ada kereta api Gajayana, Cakrabuana, Sembrani, dan Pandalungan. Yuk langsung aja ngadem saya. Ini udah di jalur 3 dan 4. Sebenarnya saya seperti yang sudah tadi udah lihat, eksekutif 8 seat 8D ya. Sebenarnya saya ada di kereta belakang. Cuman karena memang berhubung kereta api banyak yang akan lalu lalang di Stasiun Gambir, saya memutuskan untuk ya udah ke depan dulu aja, karena nanti bakal ada kereta api Gajayana yang berangkat dari Stasiun Gambir kurang lebih 3 menit lagi, dan nantinya juga ada kereta api Cakrabuana gitu kan. Nah, agak sayang kalau misalnya saya nggak menyempatkan hunting dulu ya, meskipun nanti memang videonya akan terpisah ya teman-teman. Nah, ini Gajayana persiapan berangkat, jadwal 18.50. Beda waktu berangkatnya sekitar 1 jam 5 menit dengan kereta api Pandalungan. Nanti Pandalungan itu di jalur 4 dan Gajayana berangkat dari jalur 3. Adapun untuk kereta api Pandalungan ini nanti bakal rebutan jalur, bakal berhadapan dengan kereta api Cakrabuana yang nanti berangkat 19.10. Di belakangnya lagi ada Sembrani yang berangkat 19.30, dan nanti di belakang Sembrani baru kereta api Pandalungan. Ya udah, persiapan di Gajayana berangkat. Kita masih nunggu 1 jam lagi.
Make sure that nothing is left behind. The exit door is on the right of the train's arrival or in the east. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Jadi tadi Cakrabuana udah udah berangkat dari stasiun Gambir. Dan di jalur 4 sekarang kondisinya kosong. Tapi dalam waktu dekat akan ada kereta api Sembrani yang singgah di jalur 4. Dan nantinya akan singgah kurang lebih sekitar 15 menit ya, karena jadwal berangkat dari kereta api Sembrani adalah pada pukul 19.30. Nah teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan bersama kereta api Pandalungan, saya pengen memberikan informasi mengenai pemberhentian dari kereta api Pandalungan yang akan kita lalui selama beberapa jam nanti ke depan ya. Kereta api Pandalungan ini nantinya akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Ngerambo, Cepu, Bojonegoro. Saya lupa Lamongan ini berhenti apa enggak ya? Kayaknya berhenti deh. Terus Surabaya Pasar Turi. Di Surabaya Pasar Turi akan mengalami pergantian nomor sehingga nanti dari KA32 akan berganti nomor menjadi KA33 dan dilanjutkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan nomor KA33 lalu berhenti kembali di stasiun Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo. Kelakah tuh berhenti gak ya? Lupa saya. Ya pokoknya Kelakah ya kalau nggak salah, terus Tanggul, Rambi Puji dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Jadi terus terang berhentinya banyak banget ya kereta api Pandalungan ini. Dan biasanya kereta api Pandalungan ini adalah kereta yang nge-backup beberapa kereta api jarak jauh yang memiliki rute dari Gambir sampai stasiun Surabaya gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat jadwalnya si Pandalungan ini cukup enak, meskipun untuk rute Gambir Surabaya akan berebut dengan kereta api Sembrani dan kereta api Anggrek ya. Beda 25 menit dari kereta api Sembrani dan beda sekitar 35 menit dengan kereta api Anggrek, dan bahkan nanti kereta api Anggrek yang akan tiba duluan di stasiun Surabaya Pasar Turi ketimbang Pandalungan. Nanti bakal disusul di mana kita lihat saat perjalanan. Dan ini kereta api Sembrani baru dibilang masuk jalur 4 rangkaian dinas kereta api Sembrani. Nah, dengan masuknya kereta api Sembrani jadi pertanda kalau saya harus cepat-cepat pulang, karena mungkin ya ini rangkaian dinas Pandalungan sudah prepare buat berangkat dari stasiun Jakarta Kota. Jadi mungkin ya Sembrani berangkat, Pandalungan langsung dia langsung aja. Jadi sekarang Pandalungannya udah masuk guys, kita tinggal masuk ke dalam rangkaian kereta. Tadi eksekutif 8. Bagus guys. Semarang Tawang Station. Let's departed from Gambir Station. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Enjoy your trip. Pandai guys, sangat pandai. Delapan di sana guys. Jadi teman-teman, kereta api Pandalungannya full parah. Sepertinya tidak ada sisa, tapi tadi saya cek kosongnya itu mulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Karena memang kereta ini adalah backup untuk kereta api Sembrani ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kereta ini tuh backup buat kereta api Sembrani dan juga kereta api Anggrek. Jadi benar-benar kereta ini tuh yang harganya paling pas, jadwalnya juga enak. Jadi ya jadi pilihan buat orang Surabaya yang pengen pergi dari Jakarta ke Surabaya karena jadwalnya cocok. Nah ini kita udah di eksekutif 8, seat 8B.
untuk sarana hari ini adalah K10 1815, dan yang pastinya ini adalah di pojok ya, karena seingat saya itu Pandalungan itu dipegang oleh Dipo Kepemilikan Jakarta Kota. Dan untuk fasilitas yang ada di kereta api eksekutif Pandalungan ya seperti yang teman-teman udah tahu ya, ada kursi stainless steel Gen 1 yang udah pasti familiar banget teman-teman lihat. Terus ya di sini, nah seperti biasa di sini ada port charger, terus habis itu di sini ada footrest buat istirahatin kaki. Terus di sini ada tempat buat naruh ini ya, tempat buat naruh barang kecil. Saya naruh tab juga di sini. Di sini ada gantungan, tirai, dan di beberapa tempat ini ada disediakan palu pemecah kaca kalau misalnya memang dalam keadaan darurat ya. Dan untungnya sekarang itu saya berada di sisi sebelah kiri, sehingga nanti kalau misalnya memang kelihatan bisa lihat laut di area Waleri, tapi kayaknya enggak sih, soalnya gelap banget. Teman-teman bisa lihat di sana gelapnya minta ampun. Itu guys. Nah terus sebenarnya di eksekutif stainless steel Gen 1 ini juga ada reclining seat ya. Jadi tinggal tekan tombol yang ada di sebelah kiri kursi, nanti kursinya akan mundur dengan sendiri. Seperti itu guys. Ya, mari kita mulai perjalanan fantastis 13 jam bersama Pandalungan menuju Jember. Let's go. Jadi kereta api Pandalungan baru saja berangkat dari stasiun Gambir tepat pada pukul 19.55 tadi, dan saat ini sudah melintas langsung stasiun Cikini. Ini persiapan melintas langsung Manggarai. Ini teman-teman seperti di area petak Gambir Manggarai. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Kecepatannya Have a pleasant journey. spatnya dikurangi Thank jadi you. 60, dan untuk dari petak Jatinegara Cikarang untuk Bekasi Cikarang ya turun jadi 80, jadi nggak bisa kenceng ya sampai Cikarang nanti. Nah ini kita persiapan melintas langsung stasiun Cikarang Manggarai. Kita lihat aktivitas di stasiun Manggarai, sedang ada konstruksi ya untuk pembangunan stasiun sentral Manggarai. Dan kita melintas di jalur 3 stasiun Manggarai ya. Terhadap keselamatan pelanggan, Hujan, kami akan menyampaikan beberapa aspek keselamatan selama dalam perjalanan. Soalnya tadi kayak biasa-biasa Sebelumnya, aja. kami informasikan bahwa Kita melintas perjalanan langsung di kereta api stasiun ini horor ya. bebas dari segala jenis asap rokok serta Horornya tuh bukan penggunaan horor hantu, tapi obat-obatan horor terlarang. apa. Pelanggan Ya, dilarang membawa teman-teman tahu lah barang-barang kalau yang di hari-hari berbahaya weekday sesuai seperti apa RDA suasananya. atau Regulation Gokil benar. Concerning the International Carrying of Dangerous Goods by Rail, seperti gas, cairan, atau bahan lain yang mudah terbakar. Oh iya guys, jadi ketika perjalanan malam, karena Pandalungan ini berangkatnya dari jam 19.55, jadi kita dapat satu buah selimut ya. Jadi kalau misalnya di perjalanan pagi dan siang itu, kalau misalnya mau naik kereta eksekutif maupun ekonomi itu pasti ada selimut tapi disewakan. Tapi khusus untuk perjalanan malam, selimutnya ini bisa digunakan selama perjalanan di kereta api ini gitu. Jadi selama 13 jam bakal dipinjemin lah istilah katanya, disewakan tanpa dipungut biaya. Kalau misalnya nyewa itu kalau nggak salah harganya 11.000 deh.
jadi lumayan. Kalau nanti keretanya udah mulai ada, kita bisa hangatin badan pakai selimut ini ya. Persinggahan pertama kereta api Pandalungan ya jelas stasiun Bekasi, karena sekarang semenjak tragedi di Bekasi Timur, semua kereta dari arah Gambir wajib singgah di stasiun Bekasi untuk memastikan sinyal di depan aman sampai di stasiun Tambun. Jadi mungkin kereta api Pandalungan akan berhenti cukup lama untuk memastikan kereta api di depannya, yaitu Argo Merbabu maupun KRL yang ada di depannya itu sudah melewati stasiun Bekasi Timur. Sehingga di sini seharusnya dari pukul 20.19 sampai 20.21 ya kalau nggak salah. Cuman ini keretanya sedikit mengalami keterlambatan. Udah hijau guys. Nah, kemungkinan kereta ini nanti saya tuh di sebelah saya ada orang, jadi mungkin nanti kita cuma mengabadikan keretanya saat datang dan berangkat aja mungkin ya, biar efisien juga nggak ada penumpang di sebelah saya. Ya udah, kereta api Pandalungan persiapan berangkat stasiun Bekasi. Jadi sekarang sedang singgah di stasiun Cirebon ya teman-teman. Memang agak sedikit terlambat karena harusnya kereta api Pandalungan tiba di stasiun Cirebon dari 2229 sampai 2236. Tapi ini 2238 baru singgah di stasiun Cirebon. Jadi ya udah, ini keretanya kayaknya bakal berangkat cepat. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Kemungkinan nantinya bakal keluar lagi di stasiun Tegal mungkin ya. Yuk, masuk. Cirebon terlambat 5 menit ya, harusnya 22.36, tapi realitanya berangkat dari Cirebon pada pukul 21 menit. Oke teman-teman,
kecil di Cirebon Pejakan juga kalau kereta ini lintas ke arah kiri, yang mana untuk rute Pandalungan sendiri ini mengikuti rute utara ya, makanya kereta api Pandalungan waktu itu cuma 13 jam aja. Mungkin kalau misalnya lewat Segaranya sapi ya. Terima kasih. kalau misalnya lewat selatan mungkin akan jauh lebih lama kalau terminus dari Cirebon. Ya contohnya aja seperti kereta api Rangga Jati, itu dia kan dari Cirebon ke arah Jember, cuman kan Cirebon Jember dia lewat Jogja, jadi 13,5 jam kalau nggak salah, hampir menyeparai waktu tempuh dari kereta api Pandalungan yang berangkat dari Gambir. Jadi ya untuk rute ke arah Jember lebih efisien lewat utara ya. Nah, kita di stasiun kita lagi dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Tegal ya, ke stasiun keberadaan berikutnya. Ini saya sengaja bawa kereta makan biar tidak ketiduran di kereta naik bukit. Jadi ya udah saya beli makan lagi sama karena justru naik Pandalungan itu momen yang paling asiknya adalah di stasiun Tegal. Kita bisa melihat satu-satunya kereta api nomor 1 se-Indonesia Raya, kereta api anggrek melintas langsung di stasiun Tegal. Dan kereta api anggrek ini satu-satunya kereta yang melintas langsung Tegal, terus habis itu menyusul Pandalungan juga. Ini bakal jadi momen yang cukup unik dalam perjalanan kereta api Pandalungan ini. Dan pada kesempatan kali ini, karena tadi saya udah sempat tidur dan ya, tadi udah saya cek dari Karawang sampai kebangun tuh di area Cirebon, saya lapar lagi karena tadi sempat makan cuman kayak ya langsung ke toilet gitu, langsung makan nasi goreng Parahyangan. Dan kita makan karena bentar lagi udah mau Tegal. Let's go. Jadi saat ini kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Tegal ya. Tengah malam begini berhenti di Tegal. Lama banget, 20 menitan dari 2326 sampai 48. 22 menit lah. Untuk disusul sama kereta api Anggrek dengan nomor KA 4B dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ini Pandalungan ini rutenya ke arah Jember tapi via Pasar Turi. Tapi bakal disusul sama kereta yang arah ke Pasar Turi juga. Agak ngenes ya, tapi ya mau gimana lagi, Pandalungan nomornya 32 sedangkan yang ada di belakang kita nomornya 4 guys. Jadi diprioritaskan untuk nyampe duluan. Dan memang secara harga juga Pandalungan itu kalau sampai Surabaya Pasar Turi jauh lebih murah ketimbang kereta api Anggrek. Anggrek tuh di kisaran 720 sampai 980. Sedangkan kalau si Pandalungan ini aja 800.000 bisa sampai Jember. Seumpama Anggrek sampai Jember kayaknya nggak 800.000 lagi, kayak udah 1 juta. Seperti itu guys. Jadi mari kita persilahkan kereta api Anggrek untuk melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya Pasar Turi, dan kita tetap singgah di sini sampai waktu yang ditentukan, yaitu pada pukul 23.48. Lama banget. Jadi sambil gabut ya, kita ke depan aja melihat lokomotif dinas dari kereta api Pandalungan pada hari ini. Malam ini maksudnya. Jadi malam ini kereta api Pandalungan didalangi oleh CC 206-1385 di Poinduk CPN ya. Dulunya tuh sebenarnya tuh punyanya Yogyakarta, tapi saya nggak ngerti kenapa dia pindah ke Cipinang. Jadi selama 13 jam dimulai dari dari jam 19.55 tadi, kereta api Pandalungan sudah didalangi oleh didalangi oleh lokomotif ini guys. Dan insya Allah semoga aja tidak ada gangguan sehingga bisa mendalangi perjalanan Pandalungan sampai stasiun Jember. Gokil. Saya itu kalau misalnya pergi jauh tuh pasti nggak jauh-jauh loh, dinasnya CPN lah, YK lah. Aduh. Ya udahlah. Ini udah di ujung peron banget ya. Jadi ini kaligungnya udah hilang. Kaligungnya dilansir ke arah barat.
Ya kayaknya barat deh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020. Oke teman-teman, jadi kereta api Pandalungan tadi pada pukul 00.01 ya berangkat dari stasiun Tegal, terlambat 13 menit karena menunggu kereta api Anggrek 4B melintas langsung stasiun Tegal, dan ternyata mungkin Anggreknya juga lagi tetap telat. Jadi ya karena domino efeknya Anggrek yang telat, akhirnya Pandalungan juga ikutan telat. Nah teman-teman, jadi tadi sebenarnya pas saya lagi istirahat, jadi nyalain mode night mode-nya, dan biasanya memang night mode sendiri itu di setting setiap sekitar jam 10 malam. Ini tadi pas masih di area Cikampek Cirebon, kereta Pandalungan dimulai dari eksekutif 8 sih tadi saya lihat itu di setting ke mode malam ya. Tapi kalau dilihat mode malam tuh untuk rangkaian yang kereta api Pandalungan ini yang sedang menggunakan stainless steel Gen 1 itu kayaknya hanya di setting remeng-remeng aja, nggak yang full gelap banget. Ya kalau misalnya teman-teman lihat di kereta Anggrek tadi itu bener-bener night mode-nya segelap-gelapnya, sedangkan yang ini kan agak masih ada cahayanya ya, jadi kayak remeng-remeng jatuhnya. Padahal itu yang Anggrek tuh enak banget buat tidur karena gelapnya gelap pol. Tapi ya nggak apa-apa sih, at least masih bisa tidur ya kalau misalnya remeng-remeng daripada terang benderang kayak pas lagi berangkat. Nah ini sekarang kereta api Pandalungan masih melaju menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu stasiun Pekalongan. Tapi kayaknya entah gimana, saya pengen istirahat dulu guys, karena perjalanan masih panjang, masih sekitar 9 jam lagi untuk bisa tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Jadi mungkin saya gunakan waktu beberapa jam untuk istirahat lebih dahulu. Jadi siap untuk istirahat.
miss 2 stasiun Cepu dan Bojonegoro. Tapi nggak apa-apa karena kedepannya kereta api Pandalungan masih memiliki sisa waktu tempuh sekitar 5 jam, jadi masih panjang ya perjalanan kita. Ya sepertinya 2 per 3 jam lah perjalanan Pandalungan telah dilalui di malam sampai pagi hari ini. Sekarang jam 4.25. Tadi barusan juga udah naik sampai stasiun Babat dan mungkin kurang lebih sekitar 15 menit lagi kereta api Pandalungan akan segera tiba di stasiun Lamongan. Jadi ternyata di Lamongan itu Pandalungan berhenti, guys. Saya kira enggak. Di Lamongan berhenti sebentar, 2 menitan doang. Habis itu berhenti lagi udah di Surabaya Pasar Turi. Jadi kita bakal lihat seberapa banyak penumpang yang turun di Surabaya Pasar Turi. Karena saya ngeliat di Perpus BKAI dari Surabaya Pasar Turi sampai Surabaya Gubeng agak lumayan kosong. Jadi ya check it out. Jadi sekarang kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi nanti kereta api Pandalungan ini berhentinya 2 kali ya di stasiun Surabaya, yaitu Pasar Turi dan juga Gubeng. Dan kali ini kita berada di stasiun Surabaya Pasar Turi terlebih dahulu untuk naik turun penumpang, dan teman-teman bisa lihat ya, penumpang yang turun ramai banget di Pasar Turi. Dan bahkan saya sih nanti di Gubeng akan lebih ramai lagi ketimbang yang di Pasar Turi. Karena stasiun Surabaya Gubeng ini lebih ke pusat kotanya ketimbang Pasar Turi. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi ini kereta api Pandalungan akan singgah hanya sekitar 7 menitan doang ya. Dari 5:08 sampai 5:15. Dan kita uniknya kereta api Pandalungan ini masuk ke jalur 4 ya, bukan di jalur yang nomor 1. Karena nantinya jalur 1 akan diisi oleh kereta api Harina seperti ini. Jadi udah siapkan berangkat Surabaya Pasar Turi.
Anda melakukan perjalanan dari stasiun Gambir menuju Jember karena lebih efektif melalui jalur utara seperti yang sudah kita lihat ya. Tapi memang tadi di stasiun Surabaya Pasar Turi kereta api Pandalungan mengalami pergantian nomor. Yang tadinya terlihat nomor 32 untuk rute Gambir Surabaya Pasar Turi. Setelah stasiun Surabaya Pasar Turi nomornya menjadi 33 dengan rute Surabaya Pasar Turi Jember. Jadi ini kereta api Pandalungan sekarang itu nomornya udah 33 dan persiapan masuk stasiun Surabaya. Sesuai dugaan ya teman-teman, yang turun juga banyak banget. Entah ya di eksekutif 8 sisa berapa orang, tapi masih ada sisanya. Tapi nggak begitu banyak, nggak sepenuh tadi dari stasiun Gambir ya. Di stasiun Surabaya Gubeng ini kereta api Pandalungan berhenti lebih lama ketimbang tadi di Pasar Turi, kurang lebih 10 menit dari pukul 5.28 sampai 5.37. Tapi dikarenakan kedatangannya mengalami keterlambatan, jadi mungkin waktu singgahnya akan lebih dipersingkat ya. Jadi stasiun Surabaya Gubeng ini juga sama seperti di Pasar Turi, proses naik turun penumpang. Tapi yang di Gubeng ini yang naik kayaknya relatif lebih sedikit ya ketimbang yang Pasar Turi. Tapi for your information aja teman-teman, untuk perjalanan kereta api Pandalungan ini memiliki tarif khusus untuk rute Surabaya Pasar Turi atau Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Probolinggo dengan harga tiket kereta tarif khusus itu 55.000 aja. Berlaku pulang pergi dari Surabaya ke Probolinggo maupun Probolinggo Surabaya. Meskipun memang sekarang sudah diakses oleh Supaspro ya, tapi perjalanan Supaspro menurut saya terlalu pagi dan terlalu malam. Jadi Pandalungan ini bisa menjadi opsi buat teman-teman yang tidak cukup banyak waktu untuk bisa bangun pagi untuk melakukan perjalanan pagi, sehingga bisa menggunakan kereta Pandalungan ini sebagai salah satu opsi menuju Probolinggo dengan tarif khusus, meskipun memang harus bayar mahal. Ya udah, itu sinyalnya udah dikasih hijau guys, nggak kelihatan pasti ya. Padahal singgahnya baru bentar, tapi udahlah, mari kita bersiap untuk berangkat kembali menuju ke Jember. Sekarang kereta api Pandalungan udah nyampe di stasiun Sidoarjo ya teman-teman. Singgah, nggak tahu ya, lupa berapa menit, harusnya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi yang berangkat bukan Pandalungan ya, komuter lain, Doho berarti, hitungannya Doho. Jadi yang di jalur sebelah sana ada Doho. Jadi kereta api
Pandalungan menyilang kereta api Doko tadi. Makanya sebenarnya tadi di Petak Gedangan Sidoarjo sempat berhenti karena mungkin Dokonya belum masuk stasiun Sidoarjo. Nah, jadi tadi tuh setelah stasiun Wonokromo sampai ke Jember nanti, kereta api Pandalungan memasuki area single track. Karena pada dasarnya memang di area Daop 8 dan Daop 9 itu rata-rata memang belum tersedia double track ya teman-teman. Apalagi dengan jadwal yang saya rasa masih cukup lengang untuk kereta api lalu lalang, jadi belum ada urgensi untuk ada double track di area tersebut. Jadi nanti di Wonokromo sampai Jember, seperti yang tadi udah lihat ya, di Waru udah silang sama lokal, terus habis itu di Gedangan juga silang sama lokal. Nanti kedepannya sampai ke Jember mungkin akan banyak persilangan-persilangan yang terjadi. Jadi ya udah, ini kita persiapan berangkat Sidoarjo. Kalau secara jadwal harusnya jam 6:05 ya, jadi terlambat 7 menit. Ini berangkat keretanya. Alhamdulillah ya, di stasiun Bangil ini kita disambut dengan matahari yang cerah, tapi minusnya jadi sedikit backlight. Di stasiun Bangil ini kita sudah tiba pada pukul 6.31 ya, yang mengalami keterlambatan sekitar 3 menitan. Harusnya masuk pada pukul 6.28, nantinya berangkat lagi 6.33. Dan di stasiun Bangil, kereta api Pandalungan bertemu dengan kereta api Arjuno Express dari stasiun Malang. Teman-teman, di stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan yang nantinya akan memisahkan jalur dari arah Surabaya menuju ke arah Jember, Ketapang, dan juga ke arah Malang via Malang. Jadi Arjuno ini datangnya dari arah Malang, sedangkan kita nanti akan belok ke arah Jember. Jadi jalur yang kita lewati itu udah berbeda juga, tapi disatukan di stasiun Bangil. Tinggalnya 5 menit, tapi karena terlambat jadi mungkin akan dipersingkat mungkin waktu singkatnya. Jadi yuk langsung masuk aja ke dalam rangkaian. Jadi kereta api Pandalungan hingga pada 2 menit ya teman-teman, dari 6.51 sampai 5.3, dan ini sinyalnya di depan udah ngangkat. Jadi kereta api Pandalungannya nggak lama singgahnya, langsung berangkat menuju Jember. Ya udah, ini udah persiapan buat S40 4135 nya. Kita langsung masuk aja guys. Sekarang jam 6.54, jadi kalau misalnya emang berangkat benar-benar 6.54, keretanya telat 1 menit. Oke, berangkat. Jos. Mungkin sambil nunggu kereta berangkat, kita ke kereta makan dulu yuk buat sarapan.
Jadi tadi kita udah berangkat Pasuruan ya, kurang lebih terlambat 1 menit doang. Seharusnya 6.53 dan kita baru berangkat 6.54, jadi ya cukup memangkas waktu karena tadi di Bangil sempat terlambat sekitar 7 menitan ya kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah di Pasuruan bisa mengejar. Nah, jadi tadi itu dari Bangil sampai Pasuruan itu dia itu satu petak doang teman-teman, tapi karena jaraknya relatif terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di Pasuruan sekitar 15 sampai 20 menitan. Dan ini kita sudah berada di petak Pasuruan Rejoso untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju sampai ke stasiun akhir Jember. Nah, sebelum melanjutkan aktivitas di kereta di eksekutif 8, kayaknya enakan jam-jam segini nih, jam 7 pagi enaknya tuh sarapan. Jadi saya makan lagi setelah tadi makan di area Brebes Tegal, sekarang makan lagi. Saya pesan roti lagi, terus habis itu sama nasi sei sapi. Saya pikir tuh nasi sei sapi itu tersedianya cuma di awal-awal dari Gambir, ternyata alhamdulillah Surabaya ternyata di restock lagi, jadi saya bisa beli nasi sei sapi lagi. Dan entah berapa ya stok buat sei sapi dari Surabaya sampai Jember, tapi yang jelas pastinya ada. Jadi yuk mari kita sarapan karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya. Ini pas banget, matahari cahayanya bagus banget, jadi makin jus-jus buat merekam suasana di area kereta. Nah ini teman-teman, kita melintas stasiun Rejoso. Stasiunnya sebenarnya di sebelah sana ya. Nah itu dia stasiun Rejoso. Jadi kalau dari Pasuruan sampai Probolinggo tuh stasiunnya full di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Rejoso berarti Bayang. Ya, mari kita sarapan. Di sana ada kelihatan Gunung Bromo ya, sepertinya. Dan di sini ada sei sapi yang akan siap dinikmati. Ya, ini sebenarnya masih suasana Idul Adha ya teman-teman. Sekarang tanggal 31 dan saya makannya sapi. Apakah kira-kira ini sei sapinya diambil dari daging kurban? Tentu saja tidak ya. Tidak tahu maksudnya. Nah, jadi di sei sapi ini harganya 55.000 teman-teman. Ini ada nasi. Tuh nggak boleh pakai tangan kiri guys. Ini nasi. Terus ini tuh apa ya? Crispy spinach deh kalau nggak salah namanya. Terus di sini ada daging sapi dan juga ini sambalnya. Ya seperti namanya sei sapi ya. Dan ini gratis. Stasiun gratis ya, kita melintas gratis. Dan ini sambalnya tuh sambal pelengkapnya ya. Biasanya kalau di sei sapi tuh memang ada kayak sambal-sambalnya gitu, sambal bawang apa sambal matang ya, nggak tahu saya. Saya yang tahunya makannya doang, tapi nggak tahu itu jenisnya sambal apa. Dan ini juga tersedia cutlery set ya, udah saya robek duluan. Jadi kayak buat tempat makan, buat sendok dan garpunya, tapi dibuat dari bahan dasar kayu gitu ya, buat eco friendly lah, buat ya nanti kalau misalnya seumpama dibuang bisa dimanfaatkan lagi seperti itu. Yuk mari kita makan. Probolinggo. Jadi sekarang kita udah singgah di maaf bekas makan ya, sering sendawa. Sekarang kita singgah di Probolinggo. Gak tahu ya berapa menit di Probolinggo karena ini kayaknya udah telat sih. Soalnya tadi sempat ketahan sinyal. Nah kenapa ketahan sinyal? Karena nungguin kereta guys. Nih kereta ini harus masuk dulu sebelum kita masuk Probolinggo. Kereta apa ini? Kereta api Ranggajati dari stasiun Jember, tujuan akhir stasiun Cirebon. Jadi Ranggajati dari Jember, kita mau ke Jember. Singgah di sini normalnya tuh 5 menit guys, cuman entah ya akan berapa lama singgahnya. Karena secara jadwalnya Ranggajati dulu yang berangkat, baru kereta api Pandalungan. Nah, pintunya udah mulai nip udah pertama ditutup nih guys. Jadi kalau misalnya udah mau berangkat, pastinya nanti wajib ditutup ya, karena pintu stainless steel new generation ini pintunya tutup otomatis, nggak kayak ini yang masih
tarik ulur gitu. Ya udah. Oh iya teman-teman, kalau misalnya memang pengen nonton yang versi Ranggajati, saya udah pernah buat ya, naik dari Jember sampai ke Purwokerto, jadi bisa teman-teman tonton aja. Dan ini kereta api Ranggajati berangkat. Sebentar. Nah bener, Ranggajati yang berangkat, tapi gak lama Ranggajati berangkat, Pandalungan juga berangkat. Jadi yuk langsung masuk ke stasiun, ke dalam kereta. Let's go. Yang di Ancol. Belum boleh juga sih kalau di Ancol, saya nggak tahu budgetnya. Iya belum boleh. Tapi kalau dia punya trip sendiri ya udah nggak apa-apa. Harusnya kan. Itu kan mau taruh sore budgetnya sekarang. Udah fix aja makanya hari udah tetap jalan. Ada beli kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
baru aja kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Tanggul ya. Dan untuk pemberhentian dari kereta api Pandalungan ini sisa 2 lagi, yaitu di stasiun Rambi Puji dan stasiun tujuan akhir stasiun Jember. Nah, ini kita sudah hampir 13 jam yang melewati perjalanan bersama kereta api Pandalungan, dan tentunya pastinya ada 1 dan 2 hal atau lebih yang bisa saya deskripsikan secara singkat pada perjalanan kali ini. Jadi kereta api Pandalungan ini memiliki rute perjalanan dari stasiun Gambir menuju Jember pulang pergi ya, dengan jadwal keberangkatan untuk KA 32 pada pukul 19.55 dari Gambir dan diperkirakan tiba di stasiun Jember nantinya pada pukul 9.00. Buat teman-teman yang nanya dari Jember ke Gambir jam berapa, kereta api Pandalungan dengan nomor KA 31 itu berangkat dari Jember pada pukul 16.00 dan nantinya akan berakhir di stasiun Gambir pada pukul 4.30 secara estimasi jadwalnya. Nah, untuk rangkaian yang digunakan pada kereta api Pandalungan ini adalah rangkaian eksekutif stainless steel Gen 1 ya. Jadi yang masih yang pintunya geret-geret, bukan yang tinit-tinit ya, bukan yang kayak Rangga Jati. Jadi masih yang lawas, karena kebetulan di kesempatan kali ini juga eksekutif 8-nya menggunakan sarana K10 1815 jak, yang mana kereta eksekutif ini produksi tahun 2018, diproduksinya oleh PT Inka ya di tahun 2018 dengan nomor urut produksinya itu ke-15 ya, jadi absen ke-15 lah untuk kereta eksekutif produksi tahun 2018 oleh Inka. Nah, untuk perjalanan kali ini kereta api Pandalungan cukup banyak singgah di beberapa stasiun ya. Di antaranya tadi udah kita lalui di stasiun Bekasi, Cikarang, Cirebon, Tegal, Kalongan, Semarang, Tawang, Ngerombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Langkah, Tanggul, Rambi Puji nanti, dan Jember. Jadi banyak banget akses stasiun yang bisa teman-teman jangkau bagi teman-teman yang punya rumah di area sekitar stasiun yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang dari Jember ke arah Jakartanya itu ada sedikit perbedaan stasiun singgah, yang mana KA 31 itu melintas langsung di stasiun Bekasi, tapi singgah sejenak di stasiun Karawang. Jadi buat teman-teman yang dari Jember mau ke Karawang itu bisa naik Pandalungan. Nah, untuk tarif dari perjalanan kereta api Pandalungan sendiri ini bervariasi ya teman-teman, karena terdapat 4 subkelas, yaitu AA, AB, AC, AD. Kalau setahu saya, kalau yang AA-nya itu dimulai dari kisaran 750.000, kalau yang AD-nya itu kalau nggak salah 830 deh. Cuman saya kebetulan kali ini dapatnya di harga 800.000 dengan subkelas AC. Ini full trip ya teman-teman, Gambir Jember. Jadi kalau misalnya teman-teman naiknya cuma sampai Surabaya Pasar Turi atau Surabaya Gubeng, mungkin harganya akan lebih berbeda. Kalau dari beberapa informasi juga, kereta api Pandalungan ini melayani tarif parsial buat rute dari Cepu sampai Sidoarjo ya, kalau nggak salah. Itu harganya cuma 160.000. Terus kalau misalnya teman-teman yang mau ada urusan misalnya dari Surabaya ke Probolinggo, teman-teman bisa memanfaatkan tarif khusus dari kereta api Pandalungan dengan harga 55.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dengar 55.000 untuk rute Surabaya Probolinggo. Itu Surabayanya bebas, bisa dari Pasar Turi maupun dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan pada perjalanan kereta api Pandalungan kali ini, karena dalam waktu dekat kereta api Pandalungan akan segera tiba di tujuan akhir. Mari kita nikmati sisa waktu bersama kereta api Pandalungan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Rambi Puji. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rambi Puji, persiapkan diri Anda. Persiapkan diri Anda.
best. Alhamdulillah tiba di stasiun Jember tadi pada pukul 9.00, tepat waktu sesuai jadwal kedatangan. Mantap guys. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi pada pukul 9.00 ya kereta api Pandalungan tiba tepat waktu di stasiun Jember, stasiun tujuan akhir kita. Dan di sini saya sebenarnya udah ada di PJL 152 untuk hunting kereta api Logawa, yang harusnya tadi Logawanya itu menyilang kereta api Pandalungan di Rambi Puji, tapi karena ada gangguan jadinya mundur Logawanya ketemu sama Pandalungannya di stasiun Jember. Dan dengan tibanya saya di stasiun Jember, di area Jember, menjadi akhir dari perjalanan saya bersama kereta api Pandalungan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.